Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa kembali bersama saya Koswara di channel ini ya, channel Sulur Parem. Di hadapan saya ini ada persemaian cabai rawit ya, yang baru saja berusia sekitar satu minggu yang lalu saya lakukan penyemaian. Nah, ini kondisinya seperti ini sobat ya, ini sudah tumbuh lumayan serempak ya. Jadi pertumbuhannya antara yang satu dengan yang lainnya itu sama. Baik sahabat semua, di video kali ini kita akan coba bahas ya mengenai media semai, khususnya media semai pada persemaian cabai rawit. Nah, pada prinsipnya persemaian cabai bertujuan untuk menghasilkan benih ya, menghasilkan benih yang berkualitas, yang pada akhirnya nanti akan kita lakukan penanaman dan mendapatkan hasil yang maksimal ya sahabat, itu harapannya. Nah, meskipun pada prakteknya banyak sekali kendala-kendala yang memang ditemui sahabat ya di lapangan. Nah, salah satunya adalah dari persemaian yang gagal tumbuh, kemudian juga mati. Nah, itu kan hal-hal yang memang cukup merugikan ya, dan juga bisa menyebabkan persemaian kita itu gagal. Nah, ada hal yang perlu diperhatikan sebelum kita melakukan penyemaian, yaitu pembuatan media semai yang tepat. Sebelum melakukan penyemaian, kita perlu menentukan dulu ya jenis media semai yang akan kita gunakan untuk melakukan persemaian. Karena penyemaian ini bisa kita lakukan di berbagai media semai ya. Misalkan menggunakan tanah, kemudian juga menggunakan kokopit ya, arang sekam, atau kalau untuk hidroponik itu menggunakan spon sobat ya, jadi spon khusus. Nah, cuma saran saya sahabat semua, apabila tanaman cabainya akan kita tanam di lahan, itu diusahakan media semainya itu menggunakan tanah dan pupuk kandang. Kenapa? Karena pertama agar tanaman terbiasa dengan tanah ya, kemudian juga pupuk kandang. Nah, sehingga ketika nanti dipindah tanamkan ke lahan yang sudah siap, tanaman sudah terbiasa dan sudah mampu beradaptasi dengan lingkungannya, sehingga nanti proses pemulihannya pasca pindah tanam itu tidak akan terlalu stres ya. Nah, untuk media semai yang akan kita bahas kali ini adalah media semai tanah sobat ya, dan pupuk kandang. Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan saat kita memilih tanah sebagai media semai. Yang pertama, pilihlah tanah yang banyak mengandung bahan organik ya, atau humus. Nah, tanah ini biasanya berada di kebun ya. Nah, di kebun itu sudah pasti sahabat ya, karena memang biasa digunakan untuk penanaman. Nah, tetapi selain itu juga kita bisa pilih tanah-tanah yang lain ya, di tempat lain yang memang sesuai kriteria ya. Salah satu ciri tanah yang banyak mengandung bahan organik ya, atau banyak mengandung humus, itu adalah dari warnanya sobat ya, warna yang hitam. Nah, kemudian juga lapisannya berada di atas kisaran 10-20 cm ya, atau yang biasa kita sebut dengan istilah topsoil ya kalau di dalam dunia pertanian. Nah, pada lapisan tersebut memang tanah berada pada posisi paling atas yang paling memungkinkan sisa-sisa tanaman itu akan membusuk di sana gitu sobat ya, sehingga kemungkinan besar kandungan bahan organiknya itu akan banyak sahabat ya. Meskipun pada dasarnya memang lapisan paling atas itu benih-benih gulma juga berada di sana sobat ya. Jadi ketika kondisinya memungkinkan, nah nanti gulmanya juga akan ikut tumbuh. Tetapi sekali lagi tadi sahabat ya, jadi kandungan humusnya banyak. Nah, kemudian selanjutnya perlu diperhatikan juga adalah kelembabannya sobat ya. Nah, kelembaban pada tanah yang akan kita gunakan untuk media persemaian ini ya. Jadi jangan sampai kita memilih tanah yang keras ya sobat, kemudian lengket juga, liat. Nah, karena nanti akan berpengaruh pada pertumbuhan benih. Jadi upayakan kita cari tanah yang gembur, karena tanah yang gembur itu memiliki porositas yang
baik, sehingga nanti sirkulasi udara pada media semai akan berjalan lancar. Mungkin kan tanaman dapat tumbuh dengan baik, faktor lingkungan yang mendukung. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita memilih campurannya. Campuran yang biasa digunakan pada media semai, kita bisa menggunakan sekam padi ya, kemudian arang sekam, dan juga pupuk kandang. Nah, semakin banyak campurannya, mungkin bahan organiknya juga semakin banyak sobat ya. Nah, tapi yang saya gunakan ini hanya pupuk kandang sobat ya. Nah, ini bisa kita lihat, nah ini warna hitam sobat ya. Nah, ini saya menggunakan pupuk kandang kotoran domba sobat ya. Nah, untuk pupuk kandang ini sahabat bebas ya memilihnya pupuk kandang apa saja. Nah, selain itu juga bisa diganti dengan kompos ya. Nah, sama-sama bagus karena bahan organiknya memang cukup tinggi ya pada bahan-bahan tersebut. Jadi bisa kita gunakan pupuk kandang ataupun kompos. Pupuk kandangnya bebas ya. Pastikan pupuk kandang yang kita gunakan itu adalah pupuk kandang yang sudah matang. Karena kalau pupuk kandangnya masih belum matang ya, itu malah berbahaya nanti bagi tanaman kita ya sahabat. Nah, jadi proses fermentasinya itu berada pada media persemaian seperti ini ya, yang pada akhirnya tanaman nanti akan terganggu dan bisa menyebabkan gagal tumbuh. Nah, untuk proses pencampurannya ya kita gunakan perbandingan 1:1 ya. Jadi tanahnya 1, pupuk kandangnya 1, dan dipastikan juga gembur ya sahabat. Kemudian kita lakukan pengayakan sehingga teksturnya itu akan lembut seperti ini sobat ya. Nah, jadi tadi media tanam yang lembut ini memungkinkan porositas atau sirkulasi udara di dalam media semai itu cukup baik. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa berikan nutrisi tambahan. Nah, salah satunya adalah pupuk dengan kandungan fosfat yang tinggi. Nah, itu fungsinya nanti untuk membantu sistem perakaran menjadi lebih kuat ya. Nah, selain itu juga merangsang supaya akarnya lebih banyak. Nah, untuk pupuk fosfatnya kita bisa menggunakan SP36, kemudian juga menggunakan MKP ya, yang pasti kandungan fosfatnya yang lebih tinggi ya sahabat. Nah, untuk pemberiannya tidak perlu terlalu banyak sobat ya. Untuk pupuk fosfat ini mungkin kalau dirasiokan untuk 1000 tanaman, misalkan untuk 1000 media semai ya seperti ini, ya cukuplah 2-3 sendok kalau misalkan mau dicampur, ataupun bisa juga dilakukan cor dengan melarutkan pupuk fosfatnya ke dalam air, kemudian kita campurkan ke media semai. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengisikan media semainya pada polybag sobat ya. Nah, salah satu contoh polybagnya ini sobat ya, yang saya gunakan ini polybag daun pisang. Jadi selain murah ya sahabat, biayanya ini juga ramah lingkungan ya, karena ini bahannya organik, sehingga nanti pada proses penanaman ini kita bisa langsung tanam dengan ininya sobat ya, karena nanti akan hancur dengan sendirinya menjadi pupuk ya sahabat. Nah, tapi selain itu juga kita bisa menggunakan pot tray, kemudian polybag biasa ya. Nah, itu sama saja sobat ya. Nah, tergantung selera kita nanti dalam melakukan persemaian. Nah, setelah dimasukkan dalam polybag seperti ini, kita diamkan beberapa hari ya supaya medianya stabil, baru kita masukkan benihnya. Nah, di persemaian ini sebelumnya sudah melakukan perkecambahan dulu, sehingga dalam waktu 1 minggu itu sudah seperti ini. Kalau misalkan tidak dikecambahkan, ini bisa lebih lama, sekitar 3-4 hari ya. Jadi mungkin usia 10 hari baru seperti ini. Tapi itu juga tergantung cara sahabat ya, mau pilih yang mana, mau yang dikecambahkan ataupun tidak, itu sama saja sobat ya. Cuma kalau saya pribadi itu lebih efektif yang dikecambahkan, karena kita bisa tahu mana yang akan tumbuh dan mana yang tidak, sehingga polybag yang disiapkan itu untuk yang tumbuhnya saja. Baik sahabat ya, mungkin demikian uraian mengenai pembuatan media semai yang harus diperhatikan ya saat kita akan melakukan persemaian. Baik sahabat, mungkin untuk video kali ini cukup sekian dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang saya share ini bermanfaat untuk sahabat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.